Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nirwana Saragi dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704213075. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas saya yang berjudul Laba-laba si master listrik statis. Apabila kita berbicara tentang makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk terbang di udara, maka yang tergambar dalam otak kita pasti adalah burung, kupu-kupu, atau hewan lainnya yang memiliki sayap. Kita hampir tidak pernah berpikir bahwa makhluk hidup yang tidak memiliki sayap dapat terbang di udara. Namun, tahukah kamu bahwa memang ada makhluk hidup yang bisa terbang tanpa menggunakan sayap, yaitu laba-laba? Laba-laba adalah salah satu pilar kecil terbaik dalam kerajaan hewan yang bahkan tidak memiliki sayap. Mungkin tak banyak yang tahu jika laba-laba dapat terbang di udara. Sungguh luar biasa, bukan? Tapi tahukah kamu bahwa ada konsep fisika untuk terbangnya laba-laba di udara? Mari kita bahas. Pada mulanya, diyakini bahwa laba-laba dapat melayang di udara karena adanya hembusan angin yang memungkinkan laba-laba untuk berayun dari satu ke tempat lainnya. Tapi hal ini tidak sepenuhnya masuk akal, karena laba-laba dapat tetap terbang meski hujan. Meski angin hanya berhembus sepoi-sepoi atau saat sama sekali tidak ada angin, laba-laba tidak memiliki sayap. Tetapi bisa terbang, mereka akan naik ke puncak yang terbuka, mengangkat perut ke langit, mengeluarkan untayan sutra, dan kemudian terbang. Perilaku ini disebut balloning. Dengan melakukan balloning, laba-laba dapat menjauh dari predator dan pesaing. Sebelum memulai proses balloning, laba-laba akan memilih untuk naik ke puncak yang terbuka. Mengapa demikian? Sebelumnya, tahukah kamu, akar tumbuhan yang tertanam di dalam tanah mengandung banyak air dan elektrolit? Tumbuhan cenderung menyamakan potensial diri dengan potensial tanah, mengakibatkan secara alami mereka mempunyai muatan di setiap bagian tubuhnya, baik itu akar, daun, dan batang. Ada bagian tumbuhan yang memiliki banyak kumpulan artikel bermuatan yang tumbuhan sekitar daun dan cabang layaknya harus menemukan jalan buntu partikel bermuatan akan banyak menumpuk di sana. Nah, ternyata laba-laba menggunakan konsep listrik statis untuk memulai balon listrik statis terjadi karena ketidakseimbangan muatan. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan sejenis, maka akan ada perpindahan muatan yang terjadilah gaya tolak-menolak. Begitu pula sebaliknya, proses ini seperti halnya dua buah kutub magnet yang sama didekatkan satu sama lain, maka akan ada gaya tolak-menolak. Awalnya laba-laba akan mengangkat kedua kaki bagian depan ke udara dan menggunakan bulu-bulu halus khusus untuk merasakan angin dan kondisi listrik halus yang dimiliki laba-laba ini. Merupakan rambut sensoris yang disebut rhicoborea dan akan bergerak saat merespon adanya benan listrik. Jika kondisinya tepat, laba-laba kemudian berjinjit menggunakan kaki belakangnya, mengangkat perutnya ke langit, melepaskan sutranya ke udara. Sutra laba-laba sebagai isolator yang akan mengumpulkan muatan negatif pada permukaan luarnya yang berinteraksi dengan atmosfer. Dekat dengan daun dan cabang, karena sutra laba-laba dan atmosfer dekat dengan daun dan cabang memiliki muatan yang sama, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak menciptakan sesuatu yang disebut sebagai gaya elektrostatis. Gaya elektrostatik inilah yang memungkinkan laba-laba untuk melawan gravitasi, mendorong laba-laba memulai take off dan terbawa oleh angin layaknya terempas balon udara. Sutra dari laba-laba tidak akan kusut atau menempel satu sama lain dikarenakan dalam setiap helainya bermuatan sejenis, memungkinkan laba-laba dapat terhembus ratusan mil jauhnya melayang kemanapun angin membawanya. Menakjubkan, bukan? Untuk hewan yang tidak bersayap seperti laba-laba mampu terbang di udara hingga sekian mil dari daratan dengan mekanisme balloning
yang memanfaatkan medan listrik. Atmosfer laba-laba memiliki bulu-bulu halus yang seperti rikobot pria yang membantunya untuk mengetahui kondisi angin dan keadaan listrik sekitarnya, sehingga laba-laba dapat menentukan dengan tepat kapan kondisi terbaik baginya untuk melakukan take off dengan dibentuk oleh gaya elektrostatik yang cukup maka untuk laba-laba terbang jauh mengangkasa menuju tempat baru yang diinginkannya.